pernyataan sang tokoh tersebut yang menyatakan ibu kota negara baru itu sebagai daerah tempat jin buang anak, lalu kemudian ada pernyataan berikutnya misalnya, siapa yang mau tinggal di sana? Nah, ada pernyataan yang menyebut binatang seperti itu. Nah, itu ya, itu termasuk bisa juga dianggap sebagai penghinaan terhadap golongan. Karena di sana ada orang tinggal. Masa disamakan dengan itu? Artinya menyamakan, seakan-akan menyamakan dengan apa yang disebut itu ya, sebagai menyebut nama-nama hewan yang tidak patut, saya kira ya. Itu mungkin lebih tepat, lebih lebih mudah untuk membuktikan itu sebagai unsur penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Erdianto Effendi. Hari ini kita akan mendiskusikan masalah yang sedang hangat jadi perbincangan di tengah masyarakat, adalah terkait dengan istilah jin buang anak. Saya teringat masa-masa saya kecil. Kampung saya itu memang terpencil. Jauh kampung saya itu terpencil. Untuk sampai ke kota Jambi dari kampung saya itu perlu waktu sekitar 5 jam jalan tanah. Kalau tidak hujan, kalau hujan terpaksa bermalam di jalan, di pondok-pondok penduduk, pondok-pondok perkebunan karet. Untuk ke ibu kota kabupaten di Kuala Tungkal itu perlu waktu lebih kurang 1 hari 1 malam dengan pompong. Pompong itu adalah kapal motor kecil yang menghilir sungai dari kampung saya, karena kampung saya itu berada di huluan sungai. Dulu pejabat-pejabat yang ditempatkan di kampung saya itu adalah pejabat-pejabat muda. Ya, maka kampung saya itu dulu sering dibilang orang seperti itu. Kami marah, kami tersinggung, tapi ya apa boleh buat ya, memang dulu dicap seperti itu. Dan hari ini ternyata setelah melewati jalur lintas timur Sumatera, kampung saya sangat berkembang, tidak ada lagi istilah itu terdengar. Jadi kalau bicara istilah tempat jin buang anak itu, apakah itu ungkapan yang menistakan, menghina atau tidak, atau menggambarkan suatu keadaan yang tidak baik, ya itu saya kira semua orang sudah tahu ya. Itu idiom dalam masyarakat Indonesia bahwa itu adalah menggambarkan betapa terpencilnya daerah itu. Nah, jadi kalau misalnya ada pernyataan ibu kota negara yang baru, Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur sebagai tempat jin buang anak, saya kira itu tidak benar. Karena kita tahu semua bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur itu adalah salah satu daerah terkaya di Indonesia. Ya, mungkin yang ngomong begitu belum pernah ke sana. Kalau mereka pernah ke sana, ya saya kira tidak akan mungkin berani menyebut istilah itu. Kalau kampung saya di tahun 70-an ya memang sangat terpencil. Tapi kalau Kalimantan saya kira tidak. Bahkan khususnya Kalimantan Timur itu ada 2 bandara besar ya, yang tidak jauh dari ibu kota negara yang baru ini ya, yaitu bandara di Balikpapan dan di Samarinda. Dan di daerah-daerah lain saya juga ada bandara. Nah, jadi penyebutan itu tentu saja tidak baik. Nah, sekarang bagaimana kita lihat dari aspek hukum pidana. Nah, dari aspek hukum pidana, kalau misalnya ini diungkapkan dalam bentuk melalui sarana elektronik, maka dia bisa menjadi ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Nah, itu menunjukkan ujaran yang menimbulkan kebencian, kebencian terhadap suku, agama, ras, antar golongan atau individu. Nah, itu sudah pernah kita ulas ya di dalam pasal 28 ayat 2 itu. Nah, kalau itu yang dimaksud, tetapi dia harus disampaikan melalui sarana elektronik. Nah, bagaimana kalau itu kemudian disampaikan secara lisan atau secara tulisan? Nah, maka artinya tidak masuk di dalam domain Undang-Undang ITE, tetapi masuk ke delik umum dalam KUHP. KUHP mengakomodir jenis-jenis kejahatan penghinaan atau penistaan terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan ini sebenarnya selain kalau 156A itu terhadap agama, nah kalau terhadap suku, agama, dan ras dan antar golongan itu diatur dalam pasal 156. Pasal 156 ini sama dengan 156A pernah diuji di Mahkamah Konstitusi, tapi Mahkamah tetap berpendapat bahwa pasal ini tetap perlu ada. Bunyi pasal 156 ini adalah barang siapa di muka umum menyatakan rasa permusuhan, kebencian, penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ini bunyi pasal 156 KUHP. Nah, kalau menyebut tempat jin buang anak, itu kan tempat. Perdebatannya adalah kalau
dimaknai secara letterlek, secara gramatikal saja pernyataan tempat jin buang anak, tentu itu adalah bentuk-bentuk kata penistaan, kata-kata penghinaan. Tetapi yang dimaksud dalam pasal 156 ini, saya bacakan ulang, barang siapa di muka umum. Nah, ini di muka umumnya di depan orang banyak masuk ya. Menyatakan rasa permusuhan, kebencian, nah mungkin tidak rasa permusuhan tidak, kebencian tidak, tapi penghinaan. Nah, kemudian unsur berikutnya adalah terhadap suatu atau beberapa golongan. Nah, kalau apa yang terjadi menyatakan bahwa ibu kota negara sebagai tempat jin buang anak, apakah itu merujuk kepada tempat atau merujuk kepada golongan rakyat? Nah, mungkin ini ahli bahasa yang nanti dapat menjelaskan apakah dapat dimaknai juga bahwa ketika menyatakan suatu tempat sebagai tempat jin buang anak itu juga berarti menghina masyarakat yang ada di sekitar situ, maka itu masuk dalam rumusan pasal 156 KUHP. Tetapi kalau hanya dimaknai sebagai tempat, nah ini tentu saja tidak masuk sebagai unsur pasal 156. Karena dalam pasal 156 itu yang dilarang untuk dihina atau dibenci atau dimusuhi itu adalah beberapa golongan rakyat. Nah, kalau dimaknai kemudian ini adalah penghinaan terhadap masyarakat yang ada di tempat itu, nah maka bisa menjadi ini rumusan sebagai pasal 156 KUHP. Nah, kalau kemudian itu juga ditafsirkan bahwa itu disampaikan dan divideokan, lalu kemudian videonya disebar, nah itu bisa juga masuk ke dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Lalu kemudian di dalam pernyataan sang tokoh tersebut yang menyatakan ibu kota negara baru itu sebagai daerah tempat jin buang anak, lalu kemudian ada pernyataan berikutnya misalnya, siapa yang mau tinggal di sana? Nah, ada pernyataan yang menyebut binatang seperti itu, nah itu ya itu termasuk bisa juga dianggap sebagai penghinaan terhadap golongan. Karena di sana ada orang tinggal. Masa disamakan dengan itu? Artinya menyamakan seakan-akan menyamakan dengan apa yang disebut itu ya, sebagai menyebut nama-nama hewan yang tidak patut, saya kira ya. Itu mungkin lebih tepat, lebih mudah untuk membuktikan itu sebagai unsur penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan beberapa golongan? Beberapa golongan itu ditafsir pada umumnya adalah dengan istilah suku, agama, ras, dan antar golongan. Karena dalam 156A itu sudah meliputi agama, maka artinya mengikuti suku, ras, dan antar golongan. Lalu apa yang dimaksud dengan antar golongan? Sebetulnya Mahkamah Konstitusi sudah menafsir ya bahwa ini maksud dengan antar golongan itu adalah segala golongan, segala kelompok penduduk, segala kelompok masyarakat yang tidak terakomodir dalam entitas suku dan ras. Nah, jadi dan termasuk agama tadi ya. Maka beberapa putusan di dalam KUHP, dalam putusan pengadilan misalnya partai tertentu, golongan pekerjaan tertentu, nah itu ditafsir sebagai antar golongan. Nah, apakah masyarakat di tempat tertentu, masyarakat di provinsi tertentu, masyarakat di pulau tertentu, nah itu dapat dianggap sebagai antar golongan? Iya. Nah, cuma apakah ini perdebatan kita tentang kasus ini adalah apakah penyebutan tempat jin buang anak itu adalah merujuk kepada orang-orang yang ada di sana sebagai asosiasinya seperti itu, atau hanya menyebut tempat. Nah, kalau menyebut tempat ya ini sangat berkaitan. Mengapa ini kemudian diadakan di dalam undang-undang kita? Ya karena ini berbahaya. Karena penyebutan seperti ini, cobalah sekarang apa yang terjadi, respon sosial dari masyarakat di Pulau Kalimantan, saudara-saudara kita di Kalimantan ya merasa sangat terhina dengan pernyataan itu. Andai kata saya juga berada di Kalimantan, tentu saya juga merasa terhina dengan pernyataan itu. Ya, apa tadi yang saya buka dengan pernyataan seperti itu di kampung saya dulu, zaman-zaman tahun 70-an. Nah, karena kampung saya dulu sepi. Nah, jadi kami tidak bisa bantah pada saat itu ya karena memang kampung saya sepi waktu itu, tahun 70-an. Beda dengan keadaan sekarang. Kalau keadaan sekarang ya luar biasa ya, kampung saya pun berkembang dengan sangat pesat. Nah, apalagi juga kalau Kalimantan disebut dengan istilah seperti itu, saya kira ya sangat tidak tepat. Dan ini memancing memancing keributan sosial di tengah masyarakat. Dan bisa juga ini ditarik sebagai pernyataan yang bernada hoax. Nah, sebagaimana diatur dalam pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Karena tempat jin buang anak itu tidak benar. Jadi kalau pernyataan itu disebutkan, itu seakan-akan dapat menimbulkan
dapat menimbulkan keonaran sosial di tengah masyarakat. Dan ini sudah terbukti kan, tercipta keonaran sosial gara-gara pernyataan itu. Dan pernyataan itu tidak benar. Apa iya jin pernah buang anak di sana? Itu kan sesuatu yang tidak dapat dibuktikan. Artinya ngomong seperti itu, apalagi tokoh publik ngomong di muka umum, tentu saja itu dapat menimbulkan keonaran. Dan saya kira bisa juga ditarik ke pasal 14 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46. Namun demikian ya kita apresiasi kepada teman-teman penyidik yang sudah bekerja. Apa yang saya sampaikan tidak mencampuri tugas teman-teman penyidik, teman-teman penasihat hukum, tapi komentar secara akademis yang dijamin oleh undang-undang kita untuk memberikan pendapat di muka umum terhadap masalah ini dilihat dari perspektif akademis. Demikian untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.